24017. Saya dari kelas PAI 3A. Dengan dibuatnya video ini, saya ingin menyelesaikan tugas pengganti UTS berupa video pembelajaran dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Asih Pujiastuti MA. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari psikologi perkembangan, yaitu cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia tumbuh dan berubah dari lahir hingga dewasa. Ilmu ini sangat penting terutama bagi pendidik dan calon pendidik agar kita bisa memahami bagaimana peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, kemampuan, dan kepribadian manusia sepanjang hidupnya. Perubahan itu meliputi aspek fisik, kognitif, emosi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia berubah seiring bertambahnya usia. Ciri perkembangannya yang pertama bersifat berkesinambungan. Perkembangan terjadi terus-menerus dari masa bayi hingga dewasa. Yang kedua bersifat teratur dan berurutan. Setiap tahap perkembangan memiliki urutan tertentu dan tidak bisa dilompati. Yang ketiga bersifat menyeluruh, mencakup perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan moral. Dan yang terakhir bersifat individual. Setiap orang memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Aspek-aspek dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, aspek fisik dan motorik, meliputi pertumbuhan tubuh, kemampuan gerak, dan koordinasi anggota badan. Yang kedua, aspek kognitif, intelektual, berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, aspek emosional, berkaitan dengan perkembangan perasaan, pengendalian emosi, dan ekspresi diri. Yang keempat, aspek sosial, menyangkut kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan yang terakhir, aspek moral dan kepribadian, berkaitan dengan nilai, etika, tanggung jawab, serta pembentukan karakter. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, faktor hereditas, bawaan dari orang tua, ya. Yang kedua, faktor lingkungan, pengaruh keluarga, pendidikan, budaya, dan masyarakat. Yang ketiga, faktor kematangan, kesiapan biologis dan mental individu untuk berkembang. Dan yang terakhir, faktor belajar dan pengalaman, interaksi dan pengalaman baru yang mempercepat perkembangan. Tahap-tahap perkembangan manusia. Menurut para ahli, perkembangan manusia umumnya dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, masa bayi dari umur 0 sampai 2 tahun, belajar berjalan dan berbicara. Yang kedua, masa kanak-kanak awal dari umur 2 tahun sampai 6 tahun, mulai belajar sosial dan kemandirian. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir dari umur 6 tahun sampai 12 tahun, mulai berpikir logis dan bersekolah. Masa remaja dari umur 12 sampai 18 tahun, pencarian jati diri dan emosi yang kuat. Masa dewasa awal dari umur 18 tahun sampai 40 tahun, mulai bekerja dan membangun keluarga. Dan yang terakhir, masa dewasa tengah dan akhir, menghadapi tanggung jawab, karir, dan masa pensiun. Kesimpulannya, psikologi perkembangan membantu kita memahami bahwa setiap manusia berkembang secara bertahap, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dan dengan memahami ini, peserta didik dapat menyesuaikan cara mengajar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.